beliau ini. Tadi saya katakan ya, ketika pelatih Filipina akui ketangguhan timnas Indonesia U16. Lini depan skuad Garuda diakui sangat merepotkan. Pelatih timnas Filipina U16 Yuki Matsuda mengakui bahwa timnas Indonesia U16 adalah lawan yang tangguh. Para pemainnya harus bekerja keras untuk bisa mengatasi perlawanan tuan rumah. Seperti yang diketahui, laga antara Indonesia U16 melawan Filipina baru saja tersaji dengan intensitas yang luar biasa. Kedua tim mencoba memperlihatkan kemampuan terbaik mereka, terutama Indonesia yang tampil di hadapan publik sendiri. Pelatih timnas Filipina U16 Yuki Matsuda menjelaskan, skuad Garuda Muda memiliki sosok penyerang yang bagus dan pemain cepat di lini depan. Secara permainan, anak asuh Novo Arianto juga punya organisasi yang baik. Mereka punya striker yang bagus, mereka punya pemain-pemain yang cepat. Selain itu, Indonesia juga lebih terorganisir dan mereka juga punya sistem yang bagus, terutama di sisi kiri dan penyerang kiri. Itulah titik terkuatnya. Hari ini kami mencoba mencari titik lemahnya dengan seksama agar kami bisa menentukan taktik yang cocok. Kami punya kesempatan saat menghadapi Indonesia, ujar Yuki Matsuda. Selain itu, juru taktik asal Jepang itu juga menyebut secara spesifik soal beberapa nama pemain timnas Indonesia U16 yang berbahaya. Sosok pertama ialah sang penyerang Muhammad Mirja. Menurut Matsuda, Mirja merupakan sosok penyerang yang luar biasa sebab dia tak hanya punya kecepatan tetapi kemampuan dribblenya juga oke. Selain itu, ada satu pemain di posisi bek kiri yang disinggung oleh Matsuda. Dia tak menyebut nomor punggung ataupun nama pemain, namun kemungkinan besar pemain tersebut ialah Matthew Baker. Mengejutkan, Erick Thohir beri sinyal timnas Indonesia bakal kehilangan Sintayong. Seperti yang diketahui, sepak bola Indonesia baru saja menciptakan sejarah, yaitu menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Alih-alih mempersiapkan diri menghadapi babak putaran ketiga, timnas Indonesia harus dihadapkan dengan berita miring dari Sintayong terkait akan meninggalkan Indonesia. Sinyal timnas Indonesia harus siap kehilangan Sintayong itu disampaikan langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mengisyaratkan timnas Indonesia akan kehilangan peraciknya yaitu Sintayong lantaran belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak STY dengan PSSI. Diketahui kontrak STY akan berakhir pada akhir Juni 2024 mendatang. Meski begitu, Erick Thohir melanjutkan, hasil pada sepak bola itu berdasarkan kerjasama banyak pihak, dari mulai tim pelatih, organisasi, dan juga pemain yang mempunyai kontribusi. Mengenai coach Sintayong, simpel buat saya, pembangunan tim nasional Indonesia bukan pembangunan berdasarkan 1-2 individu. Timnas kita maju bukan karena saya, bukan karena JIJ, tidak mungkin, tentu pelatih juga, dan kita harus punya pelatih standar dunia. Saya yakin coach STY tahu dukungan PSSI hari ini. Tanpa kualitas pemain hari ini, tidak mungkin kita sampai di sini, ujar Erick Thohir. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir bahkan menyebut pihaknya tidak akan melarang Sintayong untuk kembali ke negaranya Korea Selatan yang memintanya untuk menukangi negara tempatnya berasal tersebut. Menurut dia, keberhasilan timnas Indonesia bukan hanya karena satu individu, melainkan adanya kekuatan bersama, mulai dari pemerintah, PSSI ofisial, tim pelatih, dan juga karena supporter yang memberikan dukungan untuk timnas Indonesia. Respon tenaga ahli Kemenpora soal runner-up top skor Liga Belanda yang siap bela timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, striker muda potensial yang berstatus sebagai runner-up top skor Liga Belanda U23 Mauro Zylstra mengatakan siap membela timnas Indonesia. Pernyataan itu disampaikan ketika dirinya menjalani sesi wawancara bersama Yusa Nugraha di YouTube-nya. Striker berusia 19 tahun ini mengatakan dirinya sudah masuk radar PSSI tapi belum dihubungi secara langsung. Maka dari itu, pemain yang baru saja direkrut FC Volendam ini berharap bahwa ada yang membantunya untuk terhubung ke PSSI. Ia berharap bisa dapat bantuan dari Pardi Bahdim yang kerap membantu para pemain keturunan. Terkait hal ini, Hamdan Hamedan lantas memberikan respon. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Stories Yusa Nugraha. Tenaga ahli Kemenpora ini menjelaskan bahwa sosok Mauro Zylstra sejatinya masuk dalam list. Bahkan mereka mendapatkan laporan performanya dari pelatihnya. Tahun lalu kami list beberapa opsi pemain depan diaspora dan Mauro ini masuk dalam list 10 pemain yang potensial. Daftar Mauro Zylstra sudah lama terdaftar di list Kemenpora dan statistik. Video pertandingan juga sudah dikumpulkan. Selain statistik dan video,
Kami juga mendapatkan laporan terkait kemampuan Mauro Diostra dari pelatihnya sekitar bulan September atau Oktober 2023 lalu, ujar Hamdan Hamedan. Maka dari itu, tinggal tunggu saja apakah Sintayong nantinya akan berminat untuk mengambil pemain keturunan yang siap membela timnas Indonesia ke depannya. Bukan hanya rumit terkuak, biaya sidang Martin Paes di CAS bisa tembus angka 32 miliar. PSSI sedang mengusahakan agar Martin Paes bisa bersyarat membela timnas Indonesia. Salah satu langkahnya adalah lewat jalur CAS. Martin Paes sejatinya sudah mendapat status WNI, akan tetapi kiper yang berkarir di FC Dallas tersebut belum memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebab perpindahan Federasi Martin Paes dari KNPB ke PSSI belum selesai, bahkan hal itu juga harus diselesaikan lewat jalur CAS. Hal ini karena Martin Paes terbentur statuta FIFA terkait batasan umur. Di usianya yang sudah 22 tahun, ia ternyata sempat bermain untuk Belanda U21. Maka dari itu PSSI mengupayakan kasus Paes ini ke CAS agar kiper berusia 26 tahun ini bersyarat membela skuad Garuda. Walau demikian, hal itu berlangsung rumit dan akan panjang, apalagi dikabarkan kasus Paes ini masih belum akan dibahas sampai akhir Juli 2024. Belum lama ini, pengamat sepak bola bernama Haris Pardede atau yang akrab disapa Bung Harpa mengungkapkan soal kasus Martin Paes. Ia membeberkan ternyata biaya sidang CAS ini sangat mahal yang menembus 32 miliar. Adapun biaya tersebut belum termasuk lawyer, apalagi akomodasi dan transportasi, maka dari itu biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Untuk biaya bertarung atau bersidang di CAS ternyata tidak murah, walaupun untuk PSSI atau Erick Thohir tidak mahal, yaitu 1-2 juta dolar Amerika Serikat. Saya dapat informasi dari sumber yang kredibel, jadi sekarang dolar lumayan tinggi 16.000, sekitar 16-32 miliar. Bayangkan bagaimana perjuangan PSSI, khususnya Bapak Erick Thohir, walaupun nanti pembayarannya dari uang kas PSSI. Ini merupakan bagian dari upaya membuat tim nasional kita berjaya dengan memuluskan Martin Paes memperkuat timnas Indonesia, jelas Bung Harpa. Adapun Erick Thohir juga mengatakan bahwa jalan Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia masih panjang. Namun PSSI akan fokus agar dirinya bersyarat membela skuad Garuda nantinya.